Pernah nggak merasa hidup ini berat? Udah berusaha mati-matian, tapi hasilnya segitu-segitu aja. Udah kerja keras, tapi selalu ada aja hambatan. Udah doa, tapi jalan tetap terasa sempit. Kenapa? Ya, apa ada yang salah? Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering luput dari perhatian kita. Amalan langit, bukan sekadar kerja keras, bukan sekadar usaha, tapi ada ikhtiar batin yang sering dilupakan. Ini bukan sekadar teori. Banyak yang sudah membuktikan, ketika mereka mulai memperhatikan hubungan mereka dengan langit, hidup mereka berubah. Rezeki yang tadinya seret, tiba-tiba lancar. Urusan yang tadinya ruwet, tiba-tiba dimudahkan. Sebelum kita mulai, coba ketik di kolom komentar angka 77 kalau kalian pernah merasa usaha sudah maksimal, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Kita lihat, siapa aja di sini yang pernah mengalami hal yang sama. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di sini, yang selalu mau belajar dan mencari pemahaman lebih dalam. Semoga hari ini kita semua diberikan kelapangan hati, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam setiap urusan. Amin. Sekarang, mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana, apa sebenarnya rezeki itu? Banyak orang berpikir rezeki itu hanya soal uang. Kalau punya banyak uang, berarti rezekinya lancar. Kalau pas-pasan, berarti rezekinya seret. Padahal, rezeki itu jauh lebih luas dari sekadar angka di rekening. Rezeki bisa berupa kesehatan. Coba bayangkan, ada orang yang punya uang miliaran, tapi harus menghabiskan semuanya untuk berobat. Ada yang sukses secara finansial, tapi keluarganya berantakan. Ada yang pekerjaannya bagus, tapi hatinya selalu gelisah. Itu rezeki atau bukan? Rezeki juga bisa berupa ketenangan hati. Ada orang yang mungkin gak punya banyak harta, tapi hidupnya tenang. Setiap hari bisa tidur nyenyak, gak dihantui rasa cemas atau takut kehilangan. Ada yang hubungannya harmonis dengan keluarga, anak-anaknya tumbuh dengan baik, istrinya setia, suaminya penuh kasih sayang. Itu semua juga bagian dari rezeki. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari rezeki itu sendiri, yaitu keberkahan. Apa gunanya banyak uang kalau hidup nggak tenang? Apa gunanya punya jabatan tinggi kalau setiap hari harus merasa was-was? Apa gunanya sukses kalau hati selalu kosong? Disinilah kita mulai memahami bahwa rezeki itu bukan hanya soal bekerja keras. Ada faktor lain yang menentukan. Faktor yang datangnya bukan dari bumi, tapi dari langit. Pernah nggak melihat seseorang yang kelihatannya biasa aja, tapi hidupnya selalu dimudahkan? Usahanya maju, keluarganya harmonis, langkahnya terasa ringan. Apa rahasianya? Jawabannya ada pada hubungannya dengan langit. Banyak orang yang terlalu sibuk mencari rezeki, tapi lupa mencari pemilik rezeki. Mereka berlari mengejar dunia, tapi lupa bahwa dunia ini milik siapa. Mereka berpikir kalau mau sukses, cukup dengan strategi dan kerja keras. Tapi mereka lupa bahwa ada satu faktor yang lebih besar, izin dari langit. Izin ini yang menentukan apakah usaha kita akan membawa hasil atau tidak. Izin ini yang menentukan apakah rezeki itu akan datang dengan mudah atau terasa berat. Sekarang, coba pikirkan, berapa banyak orang yang kita kenal, kerja kerasnya luar biasa, tapi hidupnya tetap penuh kesulitan. Berapa banyak orang yang sudah melakukan segala cara, tapi jalannya tetap buntu. Sementara itu, ada orang lain yang kelihatannya santai, tapi rezekinya selalu cukup. Urusannya lancar, hidupnya tenang. Apa bedanya? Bedanya ada pada koneksi mereka dengan langit. Mereka yang hidupnya lancar bukan hanya bekerja keras, tapi juga punya amalan yang membuat langit ridho kepada mereka. Dan ini bukan sekadar teori. Sejarah sudah membuktikan, banyak orang yang awalnya penuh kesulitan, tapi setelah mengubah cara mereka berhubungan dengan langit, hidup mereka berubah. Pertanyaannya sekarang, apa saja amalan langit yang bisa membuka pintu rezeki dan kemudahan hidup? Sebelum kita bahas satu persatu, coba renungkan. Dari semua usaha yang sudah dilakukan selama ini, apakah kita sudah melibatkan langit? Apakah kita hanya fokus pada strategi duniawi, tanpa memperhatikan izin darinya? Kalau merasa usaha sudah maksimal tapi hasilnya belum sejalan, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini kita akan membahas amalan-amalan langit yang bisa membuat hidup kita lebih mudah.
Amalan yang bukan hanya mendatangkan rezeki, tapi juga membawa keberkahan. Tapi sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar, menurut kalian, apa faktor terbesar yang menentukan kelancaran rezeki seseorang? Apakah kerja keras, keberuntungan, atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Kalau kita bicara soal rezeki dan kemudahan hidup, ada satu hal yang sering terlupakan, bukan seberapa besar usaha kita, tapi seberapa besar izin langit yang kita dapatkan. Coba renungkan, berapa banyak orang yang sudah bekerja keras, siang malam, tanpa henti, tapi tetap merasa hidupnya berat. Berapa banyak yang sudah mencoba berbagai cara, dari strategi bisnis sampai investasi, tapi tetap saja jalannya terasa sempit. Sementara itu, ada orang lain yang mungkin usahanya biasa saja, tapi rezekinya lancar. Urusannya selalu dipermudah. Setiap langkah terasa ringan. Apa rahasianya? Jawabannya ada pada amalan langit. Ada ikhtiar yang tidak bisa diukur dengan angka. Ada usaha yang tidak bisa dihitung dengan logika. Tapi dampaknya nyata. Rezeki itu bukan soal angka. Ia bukan sekadar hasil dari hitung-hitungan usaha. Rezeki itu datang dari izinnya. Dan izin itu bisa didapatkan dengan amalan-amalan tertentu yang sering kita abaikan. Salah satu amalan langit yang paling kuat dalam membuka pintu rezeki adalah syukur. Syukur bukan sekadar ucapan, bukan hanya "Alhamdulillah" yang keluar dari mulut, tapi hati yang benar-benar merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Pernah nggak merasa hidup selalu kurang? Punya uang 1 juta, ingin 10 juta. Punya 10 juta, ingin 100 juta. Selalu merasa kurang, selalu merasa belum cukup. Ini masalahnya, kalau hati selalu merasa kurang, maka rezeki yang datang pun akan terasa kurang. Seberapapun banyaknya, tetap saja terasa tidak cukup. Orang yang hatinya penuh syukur, rezekinya akan terus bertambah. Bukan hanya bertambah dalam jumlah, tapi bertambah dalam keberkahannya. Coba pikirkan, mana yang lebih bernilai? Uang 1 juta yang terasa cukup dan membawa kebahagiaan, atau uang 100 juta yang terasa kurang dan hanya membawa kegelisahan? Orang yang pandai bersyukur, hidupnya akan selalu cukup. Dan ketika hidup sudah cukup, rezeki yang datang pun akan terasa luas. Syukur itu mengundang rezeki. Bahkan, dalam Al-Quran disebutkan, "Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan rezeki kepada kalian." Jadi, kalau merasa rezeki masih sempit, coba cek kembali, sudahkah kita benar-benar bersyukur? Selain syukur, ada satu amalan langit yang juga sangat dahsyat dalam membuka pintu rezeki, yaitu sedekah. Sedekah ini hukumannya aneh. Dalam hitungan manusia, memberi berarti berkurang. Tapi dalam hitungan langit, memberi justru menambah. Pernah dengar kisah seseorang yang hidupnya berubah setelah ia mulai bersedekah? Ada banyak kisah seperti ini. Orang yang awalnya hidup pas-pasan, tapi setelah rutin bersedekah, hidupnya justru jadi lebih mudah. Ini bukan kebetulan, karena dalam hukum langit, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Sedekah bukan hanya soal uang, bisa berupa tenaga, ilmu, atau bahkan sekadar senyuman yang membuat orang lain merasa dihargai. Tapi ada satu rahasia dalam sedekah yang jarang diketahui orang, yaitu sedekah yang dilakukan dalam keadaan sulit. Banyak orang menunggu kaya untuk bersedekah. Mereka berpikir, nanti kalau sudah banyak uang, baru bisa berbagi. Padahal, sedekah yang paling dahsyat justru yang dilakukan ketika kita sendiri dalam kesulitan. Coba bayangkan, ada seseorang yang hanya punya sedikit uang di dompetnya. Tapi ketika melihat orang lain yang lebih membutuhkan, ia tetap mau berbagi. Apa yang terjadi? Langit melihatnya, dan ketika langit sudah melihat, rezekinya akan dibuka dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi, kalau merasa hidup masih berat, coba tanya pada diri sendiri, sudahkah kita berbagi? Selain syukur dan sedekah, ada satu amalan langit lagi yang sering diabaikan, yaitu doa. Banyak orang yang berdoa, tapi tidak benar-benar berdoa. Mereka meminta, tapi hatinya tidak benar-benar yakin. Mereka mengucapkan doa, tapi pikirannya masih penuh keraguan. Doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari hati yang benar-benar berserah. Bukan hanya meminta, tapi benar-benar meyakini bahwa Allah akan memberi. Pernah nggak melihat seseorang yang hidupnya selalu penuh kemudahan? Coba perhatikan, biasanya, mereka adalah orang-orang yang punya hubungan kuat dengan doa. Mereka mungkin tidak selalu kaya raya, tapi hidupnya penuh kelapangan. Setiap urusan selalu dimudahkan.
dan setiap langkahnya terasa ringan. Karena mereka tahu satu rahasia besar, rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput dengan doa. Doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah cara kita menyambungkan hati dengan langit. Dan ketika hati sudah tersambung, maka pintu rezeki pun akan terbuka lebar. Tapi ada satu syarat dalam doa yang sering dilupakan, yaitu doa yang dibarengi dengan keyakinan penuh. Jangan hanya meminta, tapi yakinlah bahwa permintaan itu akan dikabulkan. Jangan hanya mengucapkan doa, tapi benar-benar percaya bahwa langit akan mengabulkan. Karena pada akhirnya, rezeki itu bukan soal usaha, bukan soal kerja keras semata, tapi soal seberapa besar kita melibatkan langit dalam hidup kita. Sekarang, coba pikirkan kembali. Dari semua usaha yang sudah kita lakukan selama ini, seberapa besar kita melibatkan langit? Apakah kita hanya fokus pada dunia, hanya sibuk mencari, tanpa benar-benar berserah? Atau kita sudah menyadari bahwa di balik semua usaha, ada satu faktor yang lebih besar? Faktor yang tidak bisa diukur dengan angka. Faktor yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi faktor yang menentukan segalanya, yaitu izin dari langit. Dan izin itu bisa didapatkan dengan amalan-amalan langit. Jadi, kalau ingin hidup lebih mudah, rezeki lebih lancar, dan setiap langkah terasa ringan, mulailah dengan 3 hal ini: syukur, sedekah, dan doa. Karena pada akhirnya, rezeki itu bukan soal seberapa keras kita bekerja, tapi seberapa dekat kita dengan pemilik rezeki. Kalau bicara tentang rezeki dan kemudahan hidup, ada satu amalan langit yang sering diabaikan, padahal kekuatannya luar biasa. Banyak orang sibuk bekerja, mencari peluang, dan berusaha sekuat tenaga, tapi lupa bahwa ada satu pintu rezeki yang bisa membuka segalanya dengan lebih mudah. Pintu itu adalah ridho orang tua. Pernah dengar kisah seseorang yang hidupnya penuh kesulitan, tapi setelah meminta maaf dan berbakti kepada orang tuanya, tiba-tiba semuanya berubah. Usahanya jadi lancar, rezekinya mengalir deras, dan masalah-masalah yang sebelumnya rumit tiba-tiba menemukan jalan keluar. Ini bukan kebetulan, karena ridho orang tua adalah salah satu kunci langit yang sering terlupakan. Banyak orang yang merasa rezekinya seret, tapi tidak pernah berpikir untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah orang tua saya ridho dengan saya? Seorang ulama pernah berkata, jangan berharap pintu langit terbuka, jika pintu hatimu masih tertutup untuk orang tuamu. Ada orang yang bekerja keras, tapi rezekinya tetap sempit. Setiap usaha selalu ada hambatan, setiap langkah terasa berat. Mungkin masalahnya bukan di usaha, tapi di doa orang tua yang belum sepenuhnya mengalir untuknya. Orang tua adalah perantara rezeki yang sering kita lupakan. Doa mereka bisa menjadi sebab datangnya kelancaran, tapi di sisi lain, hati mereka yang terluka bisa menjadi sebab tertutupnya pintu rezeki. Pernahkah kita bertanya, apakah ada kata-kata atau perbuatan kita yang pernah menyakiti hati mereka? Mungkin kita merasa tidak pernah melakukan kesalahan besar. Tapi seringkali, hal-hal kecil yang kita anggap biasa justru menyisakan luka di hati mereka. Misalnya, nada bicara yang sedikit meninggi, sikap yang terkesan tidak peduli, atau sekadar lupa untuk bertanya bagaimana kabar mereka hari ini. Hal-hal kecil seperti itu, jika dibiarkan, bisa menjadi penghalang besar dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita mulai berusaha membahagiakan mereka, meminta maaf atas kesalahan yang mungkin tidak kita sadari, dan mulai lebih sering mendoakan mereka, maka rezeki yang tadinya terasa sempit bisa tiba-tiba terbuka dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Ridho orang tua bukan hanya tentang meminta maaf, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan mereka setiap hari. Ada satu kisah menarik tentang seorang pemuda yang merasa hidupnya selalu penuh kesulitan. Setiap kali mencoba usaha baru, selalu gagal. Setiap kali ingin melakukan sesuatu, selalu ada hambatan. Hingga suatu hari, ia bertanya kepada seorang guru, "Kenapa hidup saya terasa begitu berat?" Sang guru tidak langsung menjawab. Ia hanya bertanya, "Bagaimana hubunganmu dengan ibumu?" Pemuda itu terdiam. Ia mengingat kembali semua momen di mana ia pernah membuat ibunya kecewa. Semua kata-kata yang pernah ia ucapkan dengan nada tinggi. Semua sikap dingin yang mungkin menyakiti tanpa ia sadari. Dan saat itu juga, ia memutuskan untuk pulang, meminta maaf, dan mulai berusaha membahagiakan ibunya. Beberapa bulan setelah itu, hidupnya mulai berubah. Usaha yang sebelumnya selalu gagal, tiba-tiba berjalan dengan lancar.
Peluang-peluang baru datang dari arah yang tidak ia duga. Dan yang paling penting, hatinya terasa lebih tenang. Sejak saat itu, ia menyadari satu hal, pintu rezeki tidak hanya dibuka dengan kerja keras, tapi juga dengan doa dan ridho orang tua. Jadi, kalau selama ini merasa hidup terasa berat, coba renungkan kembali. Sudahkah kita benar-benar membahagiakan orang tua kita? Sudahkah kita meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita anggap sepele, tapi sebenarnya menyisakan luka di hati mereka? Kalau belum, mulailah sekarang. Karena doa mereka bisa menjadi kunci langit yang selama ini kita cari. Selain ridho orang tua, ada satu lagi amalan langit yang bisa membuka pintu rezeki dan kemudahan hidup, yaitu keikhlasan dalam membantu orang lain. Banyak orang mencari keberkahan dalam hidup, tapi lupa bahwa salah satu cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan menjadi sebab kemudahan bagi orang lain. Ada satu hukum langit yang selalu berlaku, semakin banyak kita membantu orang lain, semakin banyak kemudahan yang akan datang dalam hidup kita. Pernahkah melihat seseorang yang hidupnya selalu dimudahkan? Setiap kali ada masalah, selalu ada jalan keluar. Setiap kali butuh sesuatu, selalu ada orang yang membantunya. Orang-orang seperti ini biasanya adalah mereka yang selalu ringan tangan dalam membantu orang lain. Karena dalam hukum langit, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita pun akan dimudahkan. Ada kisah nyata tentang seorang pedagang yang selalu menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ia bukan orang kaya, bahkan, kehidupannya bisa dibilang pas-pasan. Tapi setiap kali ada orang yang butuh bantuan, ia selalu berusaha membantu sebisanya. Suatu hari, usahanya mengalami kesulitan. Barang dagangannya hampir habis, tapi ia tidak punya cukup modal untuk membeli stok baru. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ada seorang pelanggan yang datang dan membeli dalam jumlah besar. Tidak hanya itu, pelanggan tersebut juga menawarkan kerjasama yang akhirnya membuat usahanya berkembang lebih besar. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya rahasia. Saya hanya selalu berusaha membantu orang lain sebisa saya." Mungkin ini balasannya. Keikhlasan dalam membantu orang lain adalah investasi yang tidak pernah rugi. Mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Mungkin tidak langsung terasa dampaknya. Tapi cepat atau lambat, setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita dengan cara yang lebih besar. Karena pada akhirnya, rezeki itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang keberkahan, tentang kemudahan, tentang bagaimana hidup kita menjadi lebih ringan dan penuh makna. Jadi, kalau selama ini merasa rezeki masih terasa sempit, coba tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita menjadi sebab kemudahan bagi orang lain? Karena bisa jadi, pintu rezeki yang kita cari selama ini tidak ada di tempat lain, tapi ada di doa orang tua kita. Ada di kebahagiaan yang kita berikan kepada mereka. Ada di senyuman seseorang yang terbantu oleh uluran tangan kita. Dan ada di setiap kebaikan kecil yang kita lakukan dengan ikhlas. Pada akhirnya, rezeki itu bukan hanya soal usaha. Bukan hanya soal strategi dan kerja keras. Tapi juga soal bagaimana hubungan kita dengan langit. Dan hubungan itu bisa diperkuat dengan syukur, sedekah, doa, ridho orang tua, dan keikhlasan dalam membantu sesama. Karena ketika kita sudah berusaha menghubungkan diri dengan langit, maka pintu-pintu rezeki dan kemudahan akan terbuka dengan sendirinya. Tanpa perlu dikejar, tanpa perlu dipaksakan, tapi datang dengan cara yang tidak kita sangka-sangka.